Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Embedded System. Oke, sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama ada Aditya Bagaskara, yaitu saya sendiri, lalu ada Muhammad Aldin Nugroho, Noval Ahmad Bayhaqi, Brilian Noval, dan Muhammad Assagaf Ibrahim. Oke, untuk timelinenya ada pengertian, ciri-ciri, komponen, contoh, kelebihan, kekurangan, kategori, dan juga ilustrasi. Oke, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh pemateri kami yang pertama. Silahkan. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian embedded system. Dari yang saya dapatkan, pada intinya embedded system merupakan computing device atau sebuah sistem komputer khusus dirancang untuk menjalankan fungsi atau tugas tertentu dalam sebuah perangkat yang lebih besar. Terdiri perangkat lunak serta perangkat lunas yang meliputi mikroprosesor atau microcontroller dengan penambahan eksternal, input atau output, dan komponen lainnya seperti sensor, keypad, LED, dan juga LCD. Lalu selanjutnya, di sini saya akan memberikan ciri-ciri embedded system. Ciri-ciri embedded system yang saya temukan merupakan yang pertama adalah terbatas operasi waktu, lalu yang kedua adalah kapasitas memori yang terbatas, yang ketiga adalah time operation, yang keempat memiliki ukuran yang kecil dan konsumsi daya yang rendah, yang terakhir dan yang kelima adalah reliabilitas yang tinggi. Oke, untuk komponen embedded system akan dijelaskan oleh saya. Komponen-komponen utama dari sebuah embedded system antara lain yaitu nomor 1, microcontroller adalah komponen utama yang mengendalikan sistem. Microcontroller menggabungkan CPU, memori, dan perangkat input-output dalam satu chip. Lalu yang kedua ada memori, adalah RAM atau Random Access Memory, digunakan untuk menyimpan data sementara selama operasi. Lalu ada ROM, Read Only Memory, yaitu untuk menyimpan firmware atau program yang tidak dapat diubah atau hanya dapat diubah dalam jumlah yang terbatas. Lalu ada EEPROM, yaitu digunakan untuk penyimpanan non-volatile seperti pengaturan atau data yang perlu dipertahankan meski daya dimatikan. Lalu yang ketiga ada input atau output, yaitu perangkat yang memungkinkan komunikasi dengan dunia luar seperti tombol, sensor, layar, motor, atau perangkat lain yang digunakan dalam aplikasi embedded. Lalu yang keempat ada antarmuka komunikasi atau communication interface, yaitu protokol komunikasi seperti UART, SPI, I2C, USB, atau Ethernet yang memungkinkan sistem embedded berkomunikasi dengan perangkat lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh embedded system. Dari yang saya cakupkan ini ada 3 contoh embedded system. Untuk yang pertama yaitu portable device, merupakan jenis embedded system yang sering kita temukan atau jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tapi seringkali kita tidak menyadari bahwa benda yang kita temukan atau kita jumpai itu merupakan jenis dari embedded system ini. Contohnya ada jam tangan digital, kamera digital, kalkulator, modem, dan masih banyak lagi. Untuk contoh yang kedua adalah large stationary installation. Jenis embedded system ini memiliki sistem yang lebih kompleks dan memiliki cakupan yang lebih luas. Embedded system ini juga digunakan untuk tujuan yang bermanfaat untuk banyak orang. Contohnya adalah lampu lintas dan mesin kontrol di pabrik, atau biasa disebut program controller atau PLC. Dan yang contoh terakhir adalah largely complex system, yaitu suatu implementasi embedded system yang lebih luas dan lebih kompleks. Embedded system ini hanya bisa dilakukan oleh peneliti atau profesional pada bidang ini. Contoh dari largely complex system ada hybrid vehicle, yaitu kendaraan yang digerakkan oleh dua tenaga, yaitu bahan bakar biasa atau juga baterai yang dapat diisi ulang. Untuk selanjutnya, embedded system ini memiliki kelebihan dan beberapa kelebihan di antaranya yaitu embedded system ini memiliki efisiensi dalam artian dapat beroperasi secara mandiri dan hemat energi, dan juga sangat fleksibel
karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi khusus. Selanjutnya memiliki biaya yang rendah, yaitu lebih murah daripada komputer serbaguna. Embedded system juga memiliki ukuran yang kecil, jadi cocok untuk perangkat yang memiliki ruang yang terbatas. Selanjutnya memiliki keandalan, yaitu dapat dipercaya karena sering digunakan dalam aplikasi-aplikasi penting. Dan kelebihan selanjutnya atau yang terakhir yaitu integrasi yang mudah, karena embedded system dapat diintegrasikan dengan perangkat dan sistem lain. Selain memiliki kelebihan, embedded system juga memiliki kekurangan. Beberapa kekurangan diantaranya yaitu kendala pada sumber daya. Embedded system seringkali memiliki daya pemrosesan, memori, dan penyimpanan yang terbatas dibandingkan dengan komputer serbaguna. Hal ini bisa membatasi kompleksitas dan fungsi aplikasi yang dapat dijalankan. Selanjutnya, memiliki hambatan kinerja. Pada beberapa aplikasi dengan peminatan yang sangat tinggi, daya pemrosesan yang terbatas dapat menyebabkan hambatan kinerja dan juga memperlambat sistem atau membuatnya kurang responsif. Selanjutnya, kekurangannya yaitu fungsionalitas yang tetap. Setelah dirancang dan diterapkan, embedded system biasanya sulit dimodifikasi atau ditingkatkan lagi. Kekurangan ini menyulitkan penambahan fitur baru atau penyesuaian terhadap perubahan persyaratan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ketergantungan perangkat keras. Banyak sistem tertanam yang terhubung erat dengan perangkat kerasnya sehingga sulit untuk melakukan peningkatan atau modifikasi tanpa mendesain ulang keseluruhan sistem secara menyeluruh. Oke, lanjut. Yaitu ada kategori embedded system. Adapun berdasarkan fungsi dan performasinya, embedded system dapat dikategorikan dengan berikut, yaitu ada tiga kategori untuk embedded system itu, yaitu yang pertama embedded system standalone atau yang berdiri sendiri. Yang dimaksud dengan standalone di sini yaitu di mana embedded system ini dapat bekerja sendiri. Embedded system ini dapat menerima input digital atau analog, melakukan kalibrasi, konversi, pemrosesan data, lalu menghasilkan output data ke peripheral output, contohnya LCD, display LCD. Untuk contoh alat sehari-hari yaitu ada konsol video game, MP3 player, dan kamera digital. Untuk yang kedua yaitu embedded system real time. Dapat dikatakan sebagai embedded system real time jika waktu respon merupakan hal yang sangat penting. Di dalam embedded system real time ini ada dua tipe, yaitu yang pertama ada embedded system hard real time. Untuk yang ini, jika operasinya pengerjaannya melebihi waktu yang sudah ditentukan, maka dapat mengakibatkan kegagalan yang fatal dan dapat menyebabkan kerusakan pada alat. Sistem ini memiliki batasan waktu respon yang sangat kritis, yaitu dalam milidetik bahkan dapat lebih singkat lagi. Untuk dapat contohnya sehari-hari, kita dapat menemukan embedded system hard real time ini, yaitu contohnya ada kantong udara pada mobil, controller kantor udara pada mobil. Untuk tipe yang kedua yaitu embedded system soft real time. Untuk embedded system ini, keterlambatan waktu respon dapat ditoleransi pada batas yang tertentu. Keterlambatan respon akan menyebabkan performasi menurun. Namun, sistem ini dapat berjalan atau beroperasi. Contoh alat sehari-hari yang dapat kita temukan adalah yaitu microwave dan mesin cuci. Masuk lagi ke kategori embedded system yang ketiga yaitu networked embedded system. Sistem embedded jaringan ini menghubungkan jaringan dengan interface network ke sumber akses. Jenis jaringan yang dihubungkan bisa berupa local area network atau LAN, wide area network atau WAN, dan juga internet. Ya, selanjutnya adalah ilustrasi embedded system. Adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan fungsi tertentu dalam suatu sistem yang lebih besar. Sistem ini biasanya integrasi ke dalam perangkat lain dan tidak dapat diprogram ulang oleh pengguna. Contoh umum dari sistem embedded termasuk ya ini adalah contoh ilustrasi embedded system otomotif
sistem kontrol mesin, sistem navigasi, dan sistem keselamatan seperti airbag yang menggunakan microcontroller untuk mengelola berbagai fungsi kendaraan. Sistem embedded biasanya memiliki batasan dalam hal daya, ukuran, dan biaya, sehingga desain harus efisien dan optimal untuk memenuhi kebutuhan spesifik aplikasi yang dituju. Oke, sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.